Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita masih kita bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini, yaitu pembelajaran tentang yaitu di sini kita mulai kajian pertama dalam pengertian dari wudhu. Yang pertama, secara bahasa, arti wudhu tersebut adalah bersih atau indah menggunakan cara istilah menggunakan air untuk membersihkan dengan niat menghilangkan hadas. Adapun dalil tentang wudhu itu adalah terdapat dalam surat Al-Maidah surat 5 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri dan melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua kaki. Adapun syarat wudhu itu adalah yang pertama adalah Islam, kemudian itu adalah tarjih atau tarjih, yang artinya adalah bisa membedakan baik dan buruk. Yang ketiga adalah tidak ada yang menghalangi sampainya air ke dalam keadaan yaitu berkulit, tidak ada belum sakit atau di dalam perjalanan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah menggunakan air suci bagi mensucikan. Artinya di sini bukan hanya air yang suci, tapi itu diperbolehkan untuk bersuci. Contohnya air sumur, air laut. Contoh yang air kita tidak mensucikan, misalkan minuman sirup atau ya bentuknya ke depan dan sebagainya, itu adalah suci tapi tidak bisa untuk suci. Selanjutnya di sini rukun wudhu sebagaimana ayat 6 surat dalam wajah, tangan juga siku, mengusap bagian kepala dan ikan menggunakan. Sedangkan niat dan takdir ini adalah penting, sebagaimana hadis Rasulullah SAW tentang amal. Jadi setiap amal, di mana wudhunya adalah bagian dari amal amaliyah, maka ini harus didahului dengan niat. Sedangkan yang kedua itu adalah takdir, artinya adalah bahwa dalam pelaksanaan wudhu ini harus berurutan. Niat itu kemudian wajah, setelah itu kalau tangan. Jadi tidak bisa dibalik, misalkan tangan dulu kemudian wajah. Nah itu tidak boleh. Yang kata lain itu adalah istilahnya adalah takdir. Adapun sunah wudhu di sini yang pertama adalah membaca basmalah, kemudian membasuh tangan terlebih dahulu, membasuh tangan atau telapak tangan. Setelah itu berkumur-kumur dan istinshaq, berkumur sambil menghirup air ke hidung. Jadi artinya yang kita bersihkan itu bukan hanya asal mulut saja, tapi juga sama itu istilahnya adalah dihisap. Jadi dihisap kemudian langsung dikeluarkan. Jadi sambil berkumur-kumur kita menghisap air ke hidung, kemudian setelah itu hentakan atau keluarkan air itu dari. Kemudian juga sunnah dari wudhu itu adalah mendahulukan bagian kanan. Artinya ketika kita mencuci tangan,
tangan itu maka kita harus dahulukan tangan dulu kaki dulu. Setelah sudah selesai kita kembali begitu juga sama berpasangan ya, kaki juga sama, kaki kanan dulu kemudian kaki, kemudian mengusap seluruh kepala dan telinga. Jadi disunahkan bukan hanya kepala, bagian kepala tapi satu keluarga. Jadi diusap kemudian sambil kita membersihkan telinga. Setelah itu setelah yang membatalkan wudhu yang pertama adalah keluar sesuatu dari tubuh ataupun tubuh, misalkan kentu, kemudian juga buang air besar, ini adalah itu akan membatalkan. Hilang akal juga bentuk tidur minyak atau kemanasan atau ya gila juga. Kemudian bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Jadi yang bukan mahram itu adalah orang lain, bukan adik ya, saudara kandung, adik atau kakak, ibu, itu adalah mahram. Nah ini adalah memang beberapa versi, ada yang mengatakan tentang menyentuh kulit laki-laki dan perempuan ini dalam yaitu bersentuhan atau bersenggama, ada yang mengatakan seperti itu. Sedangkan karena memang menyentuh kulit laki-laki dan perempuan ini adalah dihindari. Kemudian yang keempat adalah menyentuh kemaluan melakukan tangan, apakah itu pukul ataupun tubuh, kemaluan di depan ataupun. Kemudian langkah-langkah praktis dari wudhu yang pertama adalah bismillah, kemudian mencuci telapak tangan, kita bersihkan, kemudian juga sela-sela tangan kita, kemudian berkumur-kumur 3 kali. Tadi itu kita sambil berkumur-kumur kita istinsyak. Istinsyak itu adalah menghirup air ke hidung. Jadi dengan cara kita hirup kemudian kita hentakan, kita keluarkan air yang berada di dia udah penuh. Kemudian selanjutnya adalah cuci wajah 3 kali. Jadi semua kita bersihkan dalam bentuk wajah. Jadi usahakan memang ini adalah merata. Jadi air. Selanjutnya cuci tangan hingga siku. Nah di sini ada yang berpendapat lebih kuat adalah mencuci tangan hingga siku itu adalah dari ujung tangan, jadi dari ujung telapak jari kita guyurkan air dari atas begitu. Jadi bukan dari siku, dari bawah. Sudah sama sebanyak 3 kali. Kemudian usap kepala dan telinga. Nah, tadi itu adalah lamsam dirusik, itu adalah mengusap kepala. Kepalanya ada yang caranya adalah kita usap sampai ke belakang sapu, kemudian kita balikkan lagi, setelah itu kita bersihkan. Jadi 1 kali langkah. Nah di sini keterangan sini untuk usap kepala dan telinga itu hanya 1 kali saja. Nah, setelah itu cuci kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Setelah itu adalah doa setelah dimana doa setelah wudhu ini adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minal tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kemudian ada yang melanjutkan lagi waj'alni min ibadika sholihin. Tujuan praktek wudhu di sini adalah untuk memahami tata cara wudhu yang benar, kemudian juga membiasakan hidup bersih dan suci, dan juga mempersiapkan diri untuk ibadah. Selain itu pun Allah sangat senang sekali kepada orang yang bersujud, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Yang ini auzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.
Demikianlah singkat ya, pelajaran singkat dari praktek tubuh dan mengampuni bagaimana tata cara tubuh yang baik. Akhirul kalam.